Oke, sudah di-record, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buat teman-teman, sampai ketemu lagi. Kita ketemu lagi ya di cara training Zoom hari ini. Nah, teman-teman sudah melihat beberapa materi dari komunitas bisnis online school, ya, yaitu Facebook organik dengan marketplace. Nah, kemarin kita sudah belajar 2 materi ini dan saya harap teman-teman betul-betul praktekkan. Kenapa? Karena kalau kita bicara hasil itu dari praktek, ya, bukan hanya sekedar teori. Saya bagikan teorinya, tapi tugas Anda adalah praktek. Ya, tugas saya memberikan teorinya, tugas Anda adalah kerjakan. Jangan malah saya sudah kasih teorinya, malah ditunda-tunda atau hanya didiam. Nah, saya harap teman-teman betul-betul simak dan pastikan Anda praktekkan ilmu-ilmunya. Kenapa? Ilmunya jujur dari saya tidak ada pekerjaan lain selain bisnis ini, dan alhamdulillah dari materi-materi yang saya sudah bagikan ke Anda, yang saya kerjakan, dan alhamdulillah bisa menghasilkan penghasilan yang menurut saya sangat luar biasa buat saya. Ya, nah, sambil menunggu materi, saya sambil buka juga Zoom-nya. Zoom di laptop ya, karena materinya ada di laptop. Hari ini rekan-rekan, saya bagikan hari ini rekan-rekan saya akan bagikan materi yaitu WhatsApp marketing, ya. Nah, di mana WhatsApp marketing ini adalah lengkap dari Facebook organik dengan Facebook marketplace, ya. Dan WhatsApp ini adalah finishnya, ya, finish dalam artian ya di sini goals kita, bagaimana kita closingnya di sini. Entah Anda langsung jualan di Facebook, tapi ujung-ujungnya pasti harus ke WhatsApp, karena WhatsApp itu adalah tempat kita untuk mengumpulkan database, ya. Nah, sambil saya berusaha untuk masuk, kali boleh diterima dulu. Nah, buat rekan-rekan yang luar biasa, jadi pahami dulu ya konsep jualan online, ya. Karena kenapa? Karena bicara jualan online itu ada polanya, rekan-rekan, ya. Ada cara bagaimana kita mendapatkan database, ada cara kita bagaimana kita closing. Nah, kemarin saya sudah jelaskan nih, yaitu bagaimana kita mendapatkan database. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa closing, ya. Bagaimana kita bisa yang tadinya mereka ini masuk, cek Zoom-nya sudah masuk, Pak? Muhammad Fitra sudah ya? Sudah. Masuk, Pak. Oke. Nah, buat teman-teman, Pak, kasih host dulu Muhammad Fitra, Pak, ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sekedar teori saja, karena ya tugas saya adalah memberikan materi, ya. Nah, tugas Anda adalah praktek. Dan saya yakin dan percaya orang yang sudah bagikan link ini ke Anda, atau orang yang mengundang Anda ke bisnis ini, adalah mereka adalah orang yang sudah mempraktekkan materi-materi yang saya sudah bagikan, ya. Jadi tugas Anda adalah praktek dan sambil Anda bertanya, ya, dan sambil Anda melakukan bareng si pengundang Anda, gitu ya. Jadi jangan hanya Anda belajar sendirian, tapi usahakan malam ini Anda belajar materinya, besok ya usahakan temui orang yang mengundang Anda di bisnis ini, atau temui mentor Anda atau pendamping Anda, supaya apa? Anda bisa dibantu mendapatkan penjelasan lebih detail, dan ya sambil Anda praktek, Anda nanti bisa dipandu, ya, supaya tidak terjadi kesalahan yang begitu banyak, atau ya mungkin kesalahan-kesalahan yang harusnya tidak terjadi, ya. Nah, dan pastinya kalau Anda dipandu, Anda bisa memperkecil risiko. Jadi Anda bisa lebih lancar pada saat praktek. Jadi tugas Anda adalah minta dibantu sama pendamping Anda setelah dapat materi malam ini. Oke, besok ya saya tunggu Anda ketemu dengan mentor Anda. Nah, tapi sebelum itu
Saya akan membagikan materinya. Nah, oke, Pak Ali sudah ada, Pak? Mantap, mantap. Oke, Pak. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, materi yang akan saya bawakan adalah WhatsApp marketing, ya. Dan ini goals kita, ya, target utama kita, ya, atau finish kita pada saat kita main di Facebook, Marketplace, mau main di Shopee, dan apapun itu. Pasti goalsnya adalah WhatsApp, ya. Pebisnis online, dimanapun Anda kenal, ya, siapapun itu, pasti mereka menjadikan WhatsApp ini adalah finishnya, goalsnya, bagaimana mereka memasukkan orang-orang ke situ. Artinya WhatsApp ini adalah kolam, ya. Nah, jadi kumpulkan database dari hasil dari hasil di mana Anda dapatkan orang-orang itu. Misalnya Anda dapatkan orang itu dari Facebook, kontaknya Anda masukkan di WhatsApp. Dan semua pebisnis online, ya, penjual online itu pasti menggunakan WhatsApp sebagai mesin closing, ya. Nah, itulah tugasnya WhatsApp. Nah, teman-teman, di sini ada dua WhatsApp, ya. Ada yang pertama WhatsApp biasa. Nah, WhatsApp biasa ini sudah jelas sebelum Anda mungkin melakukan bisnis atau jualan online, Anda sudah memiliki yang namanya WhatsApp biasa ini. WhatsApp biasa ini kalau saya pribadi saya gunakan sebagai chattingan keluarga, chattingan teman, bahkan untuk tim bisnis saya. Jadi saya tidak mencampur adukan dengan penjualan, ya. Nah, terus jadi pertanyaan, jualannya di mana, Kak? Nah, saya jualannya di WA Bisnis, rekan-rekan. Jadi saya download WA Bisnis, ya, dan ini saya jadikan WhatsApp sebagai apa ya, kolam, gitu ya, kolam dalam artian mengumpulkan database dari orang-orang yang saya ambil. Cek. Nah, jadi WhatsApp Bisnis ini adalah tempat saya mengumpulkan kolam, ya, mengumpulkan apalagi namanya database supaya masuk di WhatsApp ini, gitu ya. Nah, jadi itulah tujuannya WA Bisnis, rekan-rekan. Nah, dan WA Bisnis ini kalau Anda sudah download, saya sangat kasih saran buat Anda beli dulu nomor baru, ya, siapkan dulu nomor baru, jangan nomor WhatsApp biasa. Anda sudah download WhatsApp Bisnis, Anda pakai juga nomor yang ada di WhatsApp biasa, itu akan terhapus WhatsApp biasa Anda, ya. Jadi usahakan WhatsApp Bisnis ini nomor yang berbeda dan bisa diverifikasi. Nah, untuk WhatsApp Bisnis, teman-teman, Anda bisa download, ya, sebelum itu, dan nantinya Anda akan dipandu sama pendamping Anda, mentor Anda, untuk diberikan penjelasan mengenai fitur-fitur di WA Bisnis, teman-teman. Malam ini saya tidak menjelaskan fitur-fitur yang ada di WA Bisnis. Nah, tugas Anda lah, ya, yang harus mencari tahu di pendamping Anda. Karena kalau saya jelaskan, belum tentu juga Anda mau praktekkan, ya. Makanya tugas Anda, saya hanya memberikan materi dan membuat Anda penasaran supaya Anda betul-betul praktek, ya. Jangan hanya dapat materinya sudah itu didiamkan bahkan jadi iklan. Seperti, ya, kalau Anda lihat iklan di YouTube, Anda skip pastinya, ya. Nah, jangan seperti itu, rekan-rekan, ya. Pastikan Anda praktekkan, ya, bersama pendamping Anda, dan pendamping Anda sudah tahu karena kami sebagai mentor mereka sudah mengajarkan mengenai WhatsApp Bisnis. Tugas Anda adalah minta didampingi atau minta penjelasan lebih detail ke pendamping Anda. Oke. Nah, yang saya mau bahas, rekan-rekan, di WhatsApp ini adalah posting, chatting, closing, ya. Dan semua orang pasti maunya adalah closing, ya. Nah, kita berbicara WhatsApp marketing, rekan-rekan. Ini materi saya next, ya, selanjutnya. Nah, di sini materi selanjutnya adalah untuk pemula nih. Mulailah berjualan online kepada siapa? Yang pertama inner circle Anda, yang kedua outer circle Anda. Nah, saya jelaskan satu dulu. Yang pertama adalah inner circle. Nah, siapa sih itu inner circle, rekan-rekan? Sabar ya, saya kasih host lagi Pak Ali supaya saya tidak terganggu. Nah, siapa sih ini inner circle, rekan-rekan? Inner circle ini adalah orang yang berada di lingkaran terdalam kita atau orang yang sudah kita sebelumnya, gitu ya. Ini orang-orang yang kita sudah kenal sebelumnya. Itulah yang namanya inner circle. Anda belum memulai bisnis online, Anda sudah kenal orang ini dan orang ini sudah ada di kontak WA biasa Anda, ya. Nah, selanjutnya Anda bisa baca di bawahnya, mulai tawarkan produk Anda secara langsung via japri kepada orang-orang terdekat Anda yang butuh produk dan potensi beli, finansial tinggi dan trust tinggi. Saya tidak jelaskan, karena kenapa? Ini akan dijelaskan oleh pendamping Anda.
Tapi pada intinya rekan-rekan, Anda akan diajarkan copywriting, ya. Copywriting itu Anda diajarkan skill komunikasi, ya, skill bagaimana memberikan informasi ke teman Anda sehingga Anda bisa menjelaskan lebih detail, sehingga Anda bisa menjelaskan lebih mudah, gitu ya. Dan Anda tidak perlu ya pikirkan terlalu panjang kata-katanya, karena kita sudah Anda nanti akan dapat kalimat-kalimat yang nanti Anda sampaikan ke teman Anda di WhatsApp Anda, ya. Nah, ini biasanya digunakan di WA biasa dulu, ya, karena WA biasa itu rata-rata orang terdekat Anda. Nah, kalau WA bisnis ya mungkin masih kosong, ya, karena memang WA bisnis ini tugas kita adalah mengumpulkan orang-orang di WA situ. Jadi WA biasa ini orang-orang terdekat itu dipisahkan dengan orang-orang yang kita baru mau kenal, ya. Nah, dan di sini teman-teman, apa tujuannya? Supaya orang-orang yang orang-orang penting kita, misalnya orang tua, keluarga, rekan bisnis, teman pribadi, itu tidak terganggu chattingannya, ya, atau tenggelam chatnya. Nah, itu yang kita hindari, ya, karena untuk penjualan itu banyak sekali proses yang harus Anda lakukan, gitu ya, harus Anda praktekkan. Nah, teman-teman nanti diajarkan mengenai daftar nama. Jadi daftar nama ini di awal yang harus Anda lakukan itu mengerjakan daftar nama Anda, dan nanti Anda nilai daftar nama Anda, dan Anda nanti akan dapat SP menengah namanya, ya. SP menengah nanti Anda tanyakan di pendamping Anda, ya, apa itu SP menengah, dan SP menengah inilah yang akan nanti kita jadikan konsumen Anda pertama kali, dan itu nanti akan di-chat pertama kali. Ya, jadi Anda langsung chatnya orang yang kategori SP menengah, ya. Nah, yang kedua rekan-rekan, ada namanya outer circle. Nah, outer circle ini siapa? Outer circle ini adalah orang yang di luar lingkaran Anda, orang-orang yang mungkin Anda baru mau kenal, ya. Anda mau baru kenal dan Anda baru mau bangun hubungan dengan mereka. Nah, biasanya ini saya gunakan di WA bisnis saya. Jadi orang-orang yang baru saya kenal, teman-teman, saya biasanya masukkan di WA bisnis saya supaya tidak terganggu. Tadi yang saya bilang, teman pribadi saya itu tidak terganggu dengan teman yang baru saya kenal. Ya, jadi saya pakai 2 WA di satu handphone, WA bisnis dengan WA biasa. Nah, orang-orang yang masuk kategori outer circle, teman-teman, ini adalah orang-orang yang biasanya Anda dapat kontaknya dari Facebook, dari Instagram, dan hasil promote. Misalnya Anda punya teman mempromotkan teman Anda storykan itu kalimat promosi Anda, dan itu nomor yang ada di situ adalah nomor WhatsApp bisnis Anda, supaya teman kita itu bisa masuk di WA bisnis Anda, ya. Jadi kembali lagi, ya, orang yang kita belum kenal, teman-teman. Nah, itu adalah outer circle. Dan nanti Anda bisa tanyakan lagi di pendamping Anda nantinya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ya, ini masalah. Nah, di sini ada 3 fitur yang bisa dimanfaatkan di WhatsApp. Yang pertama apa? Pertama, status dan story. Nanti kita bahas. Yang kedua, grup sharing. Yang ketiga, broadcast, ya. Dan ini semuanya nanti akan dipandu oleh pendamping Anda. Ini pendamping Anda sudah hebat semua sebenarnya. Sisa saya menjelaskan supaya Anda ya tidak terlalu awal atau awam atau dari nol pada saat didampingi pendamping Anda, ya. Jadi Anda sudah ada pengetahuan lah sebelum itu. Nah, teman-teman, di sini ada pengantar buat Anda, modal utama bisnis, uang atau mindset. Menurut saya dua-duanya, ya. Ini hanya pertanyaan untuk pembuka saja, tidak ada hubungannya dengan WhatsApp marketing. Nah, intinya teman-teman, saya mau sampaikan ke Anda, ketika orang masalah di penjualan, ya, biasanya WhatsApp orang mengeluh, Kak, susah banget nih jualan di WA marketing, di WA, Kak, susah banget nih dapat pembeli, Kak, susah banget nih orang lihat produk saya di WA. Nah, semua kendala yang Anda kumpulkan mungkin yang saya tidak sebut bahkan, ya, hanya satu jawabannya, ya, hanya satu solusinya. Apa solusinya rekan-rekan? Yaitu tambah kontak WA-nya, ya. Saran saya, jangan bertahan di kontak WA yang di mana mereka belum butuh produk Anda. Bukan tidak, ya, tapi belum butuh. Mereka belum terlalu butuh produk Anda, ya. Mungkin contoh saya sebagai saya sebagai contoh penjual produk peninggi badan. Saya mungkin punya teman yang masih SMP, ya, dan cita-citanya mau jadi polisi. Nah, mungkin mereka belum butuh untuk peninggi badan. Karena kenapa? Cita-citanya untuk dia mau capai itu masih jauh, karena masih SMP. Nah, jangan sampai Anda terlena di situ, teman-teman, ya, terperangkap di situ. Nah, makanya tugas Anda di WA itu hanya satu, menambah kontak WA. Itu saja jawabannya. Kalau Anda mau maksimal jualan, tambah kontak WA Anda.
Nah, cuman tanpa kontak WA nanti saya ajarkan supaya bagaimana kontak ini itu orang-orang yang memang calon pembeli, ya, ya. Nah, bukan orang-orang yang dimana hanya mau berteman saja dengan Anda, tapi memang orang-orang yang sudah ditargetkan untuk beli. Ya, contohnya nih mereka yang misalnya ya, anggaplah Anda jual pembalut. Nah, rata-rata teman Anda itu di WA bisnis cowok itu tidak nyambung. Nah, makanya di sini nanti Anda akan diajarkan bagaimana menargetkan calon pembeli Anda. Ya, saya sudah jelaskan di Facebook juga sebelumnya, tapi di sini nanti saya jelaskan ulang ya supaya bisa lebih paham lagi. Nah, yang pertama, banyaknya kontak jumlah yang melihat status story Anda. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Jadi banyaknya kontak WA itu menentukan juga ya story Anda dilihat atau tidak. Ya, saya alhamdulillah kalau story itu sampai 203 yang lihat satu hari kalau saya lagi story, dan di luar itu ada cara-cara kita buat story juga. Dan kontak WA saya saat ini ada 2000 kontak ya, dan alhamdulillah dari pelatihan online guru mentor saya pernah mengatakan seperti ini, untuk jualan di WhatsApp kuncinya adalah Anda harus memiliki 1.500 kontak di WA. Nah, kalau Anda masih 100 kontak, 200 kontak, 500 kontak, 1000 kontak, wajar kalau Anda banyak mengeluh kalau jualan di WA. Wajar kalau Anda belum punya pembeli yang banyak. Karena kenapa? Ya, kontak Anda yang bermasalah. Bukan Andanya yang bermasalah, tapi kontaknya masih masalah. Ya, masih kurang. Nah, terus yang kedua, teman-teman, banyak yang lihat maka banyak yang bertanya. Itu sudah jelas, teman-teman. Ya, apa bedanya kita jualan di pinggir jalan poros dengan di lorong-lorong? Ya, karena sedikit yang lihat kalau kita jual di lorong. Yang kalau kita jualnya di pinggir jalan poros, itu banyak yang lihat karena banyak yang lalu lalang. Ya, seperti itu. Nah, jadi kuncinya sebenarnya keywords yang kita kumpulkan supaya ya pada saat kita iklan banyak yang lihat iklan kita, ya. Dan setelah mereka lihat pastinya ada yang mungkin nyangkut, mereka bertanya, ya, membuat orang penasaran. Nah, setelah itu banyak yang bertanya, maka banyak yang potensi beli, teman-teman. Bukan langsung beli ya, tapi potensi. Karena konsumen itu banyak kategorinya. Ada yang hanya bertanya-tanya, ada yang PHP, ada yang langsung beli, ya, tidak perlu banyak penjelasan, langsung beli karena memang dia sudah butuh dan lain-lain. Ya, jadi potensi ini Anda harus garis bawahi bahwa orang ketika bertanya belum langsung beli sebenarnya, tapi mereka mau mencari tahu dulu. Tapi tidak ada masalah. Minimal Anda sudah jelaskan baik-baik. Ya, next time ya tunggu. Mana tahu mereka langsung butuh, ya rezeki Anda. Karena kenapa? Ya, Anda sudah jelaskan jauh-jauh hari sebelumnya, ya. Nah, terus yang keempat, pada akhirnya suatu saat mereka akan beli. Pada akhirnya ya, kembali lagi ini kalimat ya, pada akhirnya suatu saat bukan hari itu. Ya, hari itu bertanya, ya kecil kemungkinan dia langsung beli, tapi percaya saja dengan saya, suatu saat mereka akan beli. Banyak kok. Saya pribadi, konsumen saya dulu pernah bertanya, bahkan ada yang 1 bulan sebelum itu dia bertanya, bulan depan baru dia beli. Itu banyak sekali kejadian kayak gitu, ya. Nah, teman-teman yang luar biasa. Nah, ini alasan lainnya kenapa harus kita tambah kontak WA. Karena tidak semua teman-teman itu orang melihat story kita, dan tidak semua orang terima pesan promosi yang akan membeli produk kita. Ya, pertama karena ada yang tidak buka chatnya, ya, ada yang cuek, ada yang tidak tertarik, ada yang sudah punya produknya, ada yang tidak punya duit untuk beli, ada yang paket internetnya nggak nyala dan macam-macam. Nah, disinilah alasannya kenapa kita harus menambah terus kontak WA kita. Ya, karena kita tidak tahu apakah mereka aktif hari ini atau tidak, gitu ya. Jadi Anda harus pahami baik-baik. Nah, teman-teman, di sini bagaimana caranya menambah kontak WA? Ini tipsnya buat saya, ya, dan Anda bisa praktekkan bersama pendamping Anda. Saran saya jangan praktek sendirian, tapi praktiknya dengan pendamping Anda. Mau di rumah Anda, atau mau di base camp yang sudah disediakan, atau mau di warkop, terserah Anda. Yang penting jangan sendiri, ya. Tugas pendamping Anda adalah menemani Anda untuk praktek. Nah, teman-teman, caranya yang pertama adalah add semua kontak WA yang Anda miliki, ya. Seperti apa itu? Contohnya grup SD, ya. Pertama SD, SMP, SMA, kuliah, komunitas dan lain-lain. Nah, mereka ini adalah mereka ini adalah orang-orang yang atau tempat kita nanti itu kita mengambil kontak, teman-teman. Dan ini cara yang paling mudah sebenarnya. Dan cara pertama inilah yang bisa dibilang ya cara yang paling maksimal. Karena kenapa? Ada namanya identitas, ya. Nah, kalau Anda belum join di grup-grup Anda atau grup-grup ya sebaya Anda, letting Anda, teman sekolah Anda, saya sangat sarankan cari adminnya dan minta adminnya joinkan Anda ke grup itu, ya. Jadilah makhluk sosial, teman-teman. Kalau Anda ingin menghasilkan uang, jadilah makhluk sosial. Karena kenapa? Uang itu datangnya dari manusia, ya, dan perantaranya dari manusia, datangnya dari Tuhan, dan itu lewat manusia semua rezeki Anda.
Ya, makanya jadilah makhluk sosial, jangan ego, jangan gengsi dan sebagainya. Nah, jadi tugas Anda adalah cari grup Anda, cari grup sekolah Anda, cari grup komunitas Anda, join semuanya, ya, join ke komunitas itu. Pakai WA bisnis ya, jangan WA biasa, pakai WA bisnis. Nah, terus teman-teman, yang paling mudah adalah yang pertama ini karena kita ada namanya identitas. Identitas itu ada kesamaan, teman-teman. Contohnya nih, kita SD. Nah, kesamaannya adalah SD yang sama. Walaupun kita berbeda kelas, walaupun kita tidak pernah ketemu di kelas di sekolah dan sebagainya, ya. Nah, Anda lebih gampang saling save ketika ya Anda ada kesamaan. Contohnya nih, Anda bisa sampaikan kayak gini, bro, saya ini Indra, ya, saya satu sekolah dengan kamu. Wah, saya memang tidak pernah kamu lihat, tapi ya kita satu sekolah. Besok-besok ada reunian, nanti kita jumpa lah. Save ya nomor saya. Bisa kayak gitu, pasti dia save karena nanti ada kebutuhannya. Ya, pada saat Anda reunian, Anda bisa ketemu. Nah, terus yang kedua, minta dipromot teman Anda di story mereka. Boleh juga dengan cara ini, teman-teman. Nah, minta dipromot jadi story mereka itu isinya adalah kalimat promosi yang dimana Anda mau menambah pertemanan untuk WA bisnis ya. Tapi WA bisnisnya bukan WA biasa. Gitu ya, WA bisnis Anda. Buatkan link, biasanya wa.me saja, itu sudah simple dan cukup bagus. Nah, terus yang ketiga, cari link grup WA di Google. Ini juga bisa Anda lakukan. Ya, Anda buka Google, Anda ketik link grup WA sesuai target Anda. Ya, nanti saya kasih lihat. Nah, ini teman-teman yang saya mau sampaikan, ada konsep gratisan tapi menghasilkan. Nah, kuncinya rekan-rekan, teman-teman, miliki viewers 500 sampai 1000. Jadi pertanyaan, bisa nggak nih Anda punya orang yang bisa menyimak iklan Anda di WA story, itu udah satu hari sampai 500 viewers atau 500 kontak yang lihat iklan Anda. Nah, kalau ada yang ragu, sebenarnya jawabannya bisa, teman-teman. Walaupun Anda masih punya 100 kontak, 200 kontak, 500 kontak, Anda tetap bisa punya 500 sampai 1000 penyimak, ya, 1000 viewers di story Anda. Caranya gimana? Ini, teman-teman. Lakukan namanya rumus kuantitas. Ya, kuantitas itu melakukan lebih banyak. Nah, via promote, contohnya nih, Anda punya 10 teman, ya, Anda punya 10 teman WA, Anda masing-masing dan mereka masing-masing memiliki 100 kontak, ya, dan minta mereka itu storykan promosi Anda, ya, storykan promosi Anda, mereka storykan mungkin dalam bentuk kalimat. Nah, kembali lagi teman-teman, kalimatnya sudah ada, dapatkan di pendek, ya, itu sudah ada semua dibuatkan. Jadi usahakan Anda praktek bareng pendamping Anda, ya. Nah, setelah itu 50% saja yang nge-view dari masing-masing story teman Anda. 50 viewers kali 10 teman, itu 500 viewers, teman-teman. Ya, 500 viewers. Jadi, sudah jelas, pasti masuk akal kalau ada 500 orang yang lihat. Nah, hukum 80-20, anggaplah 20% saja yang beli. Ya, dibagi 2, 10-10, karena 10-nya yang bertanya, 10%-nya bertanya, 10%-nya bisa beli. 50 yang bertanya, ya, dari 500 viewers, 50 yang bertanya, bisa 5 terjadi 5 closingan, teman-teman. Dan closingannya mana tahu closing ratusan sampai jutaan rupiah satu hari atau satu bulan, ya. Nah, teman-teman, ini tips dari saya. Ini kalimatnya Anda bisa dapatkan di para pendamping Anda nantinya. Anda bisa minta kalimat seperti ini. Anda bisa rubah Bitly, karena 2 Bitly di sini saya pakai website. Anda bisa rubah di sini pakai wa.me supaya aman, ya. Nah, teman-teman yang luar biasa, caranya juga, ya, paling gampang ketika Anda pengen buat promote, ya. Kalau Anda rencanakan, itu agak sulit. Contoh nih, anggaplah Anda berpikir, anggaplah saya, ya, Anda rencanakan saya yang promote Anda. Anda bilang, oh iya, ada Indra besok nih yang promote saya. Nah, mana tahu besok saya tidak aktif, mana tahu besok saya tidak respon gitu kan, atau tidak aktif dan sebagainya, ya. Nah, pastinya itu tidak bakal terjadi, teman-teman. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Jangan berharap, teman-teman. Jangan berharap bahwa dia akan promote Anda. Tugas Anda adalah membuka story Anda, dan itu kan di situ ada status atau story. Anda pilih yang di tengah, dan itu semua story, ya, di situ semua story-nya orang. Nah, setelah itu pilih story yang dari atas sampai ke bawah, lihat orang yang lagi buat story itu yang jumlahnya cuma 1, 2, atau 3, dan itu chat mereka, teman-teman, ya, chat story-nya. Nah, setelah chat story-nya, atau ya bisa dibilang sapa mereka, seperti contoh, ya, P, ya, biasanya Anda gunakan P, Assalamualaikum, see you, dan sebagainya, kan. Nah, sudah itu, lakukan 10, ya, 10 satu waktu. Saya biasanya pagi 10, siang 10, malam 10. Jadi pagi, saya chat orang yang lagi buat story, karena mereka ini yang lagi aktif sekarang, teman-teman. Orang yang buat story itu lagi aktif.
saat itu. Dan jangan cari story yang terlalu panjang promosinya, terlalu panjang slotnya terlalu panjang slotnya, jangan terlalu seperti itu, karena membuat story itu butuh kuota juga. Jadi cari orang yang lagi buat story yang slotnya paling 2, 3, paling banyak 4 ya. Nah, terus Anda sapa mereka dan nanti Anda kirimkan kalimat-kalimat yang membuat orang itu mau storykan atau promotkan story Anda. Nah, caranya gimana? Kembali lagi, temui pendamping Anda dan minta kalimat-kalimat yang nantinya Anda bisa pakai untuk dipromot sama teman Anda ya. Jadi kuncinya adalah temui pendamping Anda, teman-teman ya. Nah, setelah itu, nah seperti ini nih, Anda pilih yang status, terus Anda lihat nih, seperti Binaumi. Nah, kalau saya lihat story seperti ini, saya pilih 1 sampai 10 ke bawah. Tapi saya pilih yang sedikit, yang buat story ya, sedikit story-nya. Contohnya FB Naomi ini 3 lumayan, FB Ronaldo ini sudah paling banyak lah, FB Aldi ini sudah paling banyak, itu 2, Rio. Nah, ini semua saya sapa semua teman-teman, 1 sampai 10 ya, dari awal sampai 10 saya sapa semua, karena ini mereka yang lagi aktif. Nah, sapa semua, nanti Anda chatnya seperti ini. Nah, boleh ya bantu share di story-nya. Kalau mereka sudah balas, ya ada yang saya bisa bantu, bla 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 bla. Nah, langsung chat seperti ini, boleh ya saya bantu, boleh ya bantu share di story-nya Kak, atau bermanfaat, bla bla bla. Nah, kirimkanlah kalimat itu teman-teman. Ya. Dan alhasil teman-teman, kalau Anda lakukan, bisa saja ada 2 keuntungannya. Pertama, Anda dipromot. Yang kedua, malah mereka yang bisa saja jadi beli ke Anda gitu kan. Nah, seperti itu. Atau mereka butuh karena Anda mungkin kurang respon ke dia, atau dia yang kurang perhatikan story Anda, makanya dia belum bertanya ke Anda. Ya, bisa saja seperti itu. Nah, terus selanjutnya, cara cari grup di WA Google. Tulis di Google pencarian. Jadi Anda buka Google, terus di pencariannya Anda bisa ketik situs ini. http://chatwhatsapp.com Makassar untuk wilayah, terus untuk minat ya polisi, whatsapp.com polisi, untuk minat juga pencinta Korea. Nah, ini biasanya orang-orang yang jual produk kecantikan. Kalau polisi biasanya produk peninggi badan pelangsing umum. Makassar ini biasanya produk umum ya. Anda bisa cari berdasarkan lokasi pekerjaan, hobi dan minat dan lain-lain. Nah, skenario-nya nih, teman-teman nanti diajarkan kembali lagi sama pendamping Anda bagaimana caranya ketika kita sudah diterima di grup itu ya. Nanti Anda bisa diterima sama grup itu, cari grup yang masih luang ya buat Anda. Nah, terus teman-teman setelah masuk dalam grup itu, ada caranya teman-teman, ada caranya bagaimana kita itu chat satu-satu orang yang ada di grup itu, ya, supaya tidak keluar masuk di tampilan WhatsApp, karena itu membuat repot juga. Nah, caranya nanti dijelaskan sama pendamping Anda, ya. Intinya pada saat Anda chat satu-satu, Anda bisa skenariokan chatnya seperti ini, teman-teman, ya. Halo Kak, saya Indra. Saya satu grup dengan Kak di grup WA. Kalau Anda masuknya di grup WA, Telegram, kalau Telegram, nah sebutkan nama grupnya, misalnya Casis ya, atau pecinta Korea ya, salam kenal ya. Nah, teman-teman sebar saja ke 10 orang ya, satu waktu, misalnya pagi 10 orang Anda chat, sebar saja ini 10 orang. Sebar saja ini kalimatnya 10 orang, jangan tunggu sampai dibalas, jangan tunggu, sebar saja ya. Nah, setelah itu teman-teman, Anda kalau ada yang balas chat Anda, misalnya dia bilang iya dan sebagainya ya. Nah, langsung kirimkan ini lagi, izin untuk chat nomornya ya Kak, siapa tahu nanti saya butuh bertanya atau diskusi karena kurang paham pembahasan di grup. Saya malu kalau tanya di grup, soalnya saya baru gabung, ngomong-ngomong ke atas nama siapa. Nah, minimal Anda sudah dapat namanya saja dulu, minimal ya, Anda sudah dapat namanya. Nah, di sini teman-teman, kalau ada yang langsung kasih namanya, ya baru chat pertama sudah dikasih namanya, enggak usah kirimkan ngomong-ngomong ke atas nama siapa. Itu terlalu settingan kelihatannya nanti. Nah, yang Anda hapus saja ini, ya sampai saya baru gabung, sampai di situ aja dikirim. Nah, setelah itu, sudah itu, oke Kak, sebutkan nama mereka, senang bisa berkenalan, saya sudah save WA-nya, jangan lupa di save juga ya Kak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini Anda lakukan di WA bisnis, teman-teman. Nah, teman-teman, Anda nanti akan diajari dan betul-betul harus Anda didampingi, teman-teman. Jangan praktek sendirian, karena ya nanti hasilnya ngawur gitu, hasilnya tidak maksimal, tidak sesuai harapan ya. Nah, caranya adalah temui pendamping Anda ketika Anda mau praktek, supaya nanti Anda diajari supaya lebih jelas ya. Karena ada caranya, soalnya WA bisnis ini ada fitur, kalau Anda sudah dapat namanya ya, Anda bisa promosikan produk-produk Anda kapanpun dan ya sama siapapun gitu kan. Yang penting minimal satu Anda dapat namanya. Nah,
biasanya sensitif di WA itu biasanya ya kalau tidak saling save ya itu paling misalnya Anda yang save, paling Anda yang lihat story mereka. Kalau dia yang save, dia yang lihat story mereka. Kalau Anda saling save, ya saling melihat, teman-teman. Nah, jadi pertanyaan, gimana nih kalau hanya Anda yang save? Tidak ada masalah. Kalau dia tidak lihat story Anda, tidak ada masalah. Minimal Anda bisa dapat namanya dan serang mereka atau promosikan produk Anda itu di broadcast, teman-teman. Nah, di WA bisnis itu ada namanya label. Label itu schedule, ya. Dan nanti fitur-fiturnya diajarkan ke Anda sama pendamping Anda. Dan itu teman-teman, menariknya fitur itu ada auto gambar, ya. Auto gambar ini itu bisa Anda kirimkan gambar otomatis tanpa Anda harus pilih lagi di galeri-galeri. Dan itu ada chat otomatisnya ketika orang sapa Anda itu langsung terkirim. Tidak perlu Anda buka WA. Itu lengkap kok di WA bisnis seperti website, ya. Nah, makanya jangan praktek sendiri, teman-teman. Temui pendamping Anda kalau sudah dapat materi malam ini, temui besok pendamping Anda dan tugas Anda adalah belajar praktek sama dia. Ya, jangan sendirian praktek. Nah, itu saran dari saya ya. Nah, nanti Anda bisa dapat penjelasan WA bisnis, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini usahakan Anda lakukan rutin dulu ini kalau memang kontak Anda bermasalah, apalagi WA bisnis dari nol, ya. Anda lakukan rutin, usahakan pagi 10, Anda saling save 10, siang 10, malam 10, gitu ya. Nah, setelah langsung tahu namanya, langsung di-save, teman-teman. Dan save atas nama ya di mana Anda berkenalan, di grup apa Anda berkenalan, ya kayak gitu. Misalnya Anda ada kenal saya dari grup Chassis, ya ketik aja Chassis Infra, gitu ya. Anda sapa saya, ya kita bisa langsung connect gitu ngomongnya. Nah, setelah itu goal save kontak WA, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, itu kalau ini bisa terjadi, itu bisa maksimal loh penjualan Anda. Dan itu yang terjadi sama saya. Nah, penjualan saya sudah dari Maret sampai sekarang itu totalnya sudah 20 juta, kurang lebih. Dan itu hasilnya alhamdulillah selama pandemi ini, alhamdulillah kita tidak masalah lagi dengan duit. Karena kenapa? Ya hasil dari jualan online, teman-teman. Karena jualan langsung dapat uangnya. Ya, besok juga ada lagi yang transfer loh. Jadi saya sudah layani orang yang saya tidak kenal, dari Facebook saya kenalan, saya closing di WA marketing. Ya. Nah, 20 kontak saja per hari Anda save. Dan itu dikali 7, ya itu sudah 140 kontak dalam satu minggu. Nah, kalau satu bulan, ya 140 kali satu bulan, nah ini bisa sampai 560 kontak. Ya. Nah, 560 kontak, kalau dikali 3 bulan saja, ini baru 3 bulan, ini sudah mendekati 2000 kontak. Coba bayangkan, itu sudah di atas 1500 kontak. Yang penting Anda konsisten. Yang susah itu kalau Anda tidak konsisten. Dan jujur teman-teman, pekerjaan ini yang adalah pekerjaan yang paling mudah. Karena Anda mau rebahan, mau baru bangun, mau belum mandi, mau di WC pun Anda bisa kerjakan. Gitu ya, karena pekerjaannya adalah handphone. Anda tidak perlu rapi-rapi dan sebagainya. Gitu. Nah, itulah menariknya bisnis online. Ya, bisa dikerjakan di mana saja dan kondisi apapun. Nah, cek viewers pada saat Anda posting untuk mengetahui jika mereka betul-betul save nomor WA Anda. Bangun interaksi dengan viewers yang sering kepoin story Anda. Jadi teman-teman jangan cuma taunya jualan ya. Usahakan sapa mereka yang lagi buat story ya. Misalnya dia buat story, sapa mereka atau like atau ya puji story mereka. Jika ini dikerjakan 1 bulan teman-teman konsisten, penjualan 1 juta, 3 juta itu tidak lagi sulit buat Anda. Prinsipnya adalah tidak dekat, tidak beli ya. Jadi makanya bangun juga interaksi. Karena interaksi itu ada konsep membangun brand. Terakhir saya jelaskan branding ya. Nah, teman-teman, di sini sebelum kita berganti link ya, ini postingan Anda harus pahami dan Anda harus dapat penjelasan kembali dari pendamping Anda. Pertama, kalau kita bicara posting, Anda cukup posting itu totalnya biasanya saya itu 6, paling banyak 6 sampai 8. Ya, kalau terlalu banyak sih sampai 8 cukup lah. Nah, biasanya kalau pagi itu pagi, siang, sore, malam saya posting. Nah, jumlah postingan saya 6 sampai 7. Teman-teman, postingnya cuma judul. Ya, judul itu jam 8 sampai jam 10. Nah, seperti apa itu biasanya masalah. Ya, apa yang membuat orang sadar dengan masalahnya. Contoh, kalau saya mau posting peninggi badan, saya tekan dia di masalah kalau orang pendek gitu. Misalnya masalah risiko orang pendek, kurang percaya diri, susah pilih baju yang pas dan sebagainya bla bla bla. Nah, cari di Google, itu banyak kok di Google ya. Nah, terus solusi ya. Nah, solusi biasanya ya tips-tips gratis ya. Misalnya Progantung kasih penyebab kenapa orang pendek. Dan Anda cari di Google kok banyak sekali. Nah, siang opening teman-teman. Nah, di sini teman-teman cari gambar atau kalimat saja boleh yang membuat orang itu ya mau gitu. Contohnya gini. Nah, mau enggak mudah untuk jadi polisi tanpa harus memikirkan lagi tubuh Anda bla bla bla.
Nah, pasti banyak orang yang mau, ya. Sering nggak dibully sama Anda, mau nggak cari solusinya? Pasti banyak orang yang mau. Nah, cukup postingannya kayak gitu. Nah, setelah itu sore aktivitas Anda, ya, supaya tidak terlalu kaku postingan Anda. Jadi Anda yang lucu-lucu, humor, dan sebagainya. Nah, malam Anda bisa post produk dan terus testimoninya, ya. Jadi produk solusinya apa, testimoninya apa, bisa dapat kontennya. Terus bisa juga tengah malam, teman-teman, Anda bisa posting hasil jualan, ya, COD, barang sampai, pengiriman, bukti transfer, dan sebagainya, ya. Nah, teman-teman, ini untuk grup sharing saya tidak jelaskan karena ada syaratnya, ya, dan grup sharing ini teman-teman itu ada yang juga. Intinya bagaimana orang itu masuk di WA Anda itu tanpa Anda harus minta kontak WA-nya. Coba bayangkan, ya, orang masuk sendiri di WA Anda, itu ada materi. Nah, terus terakhir teman-teman untuk broadcast, teman-teman juga bisa gunakan strategi broadcast. Yang penting ingat save saja dulu namanya, ya, jangan tidak sampai save. Save dulu namanya, terus kasih label, dan ini pekerjaannya di WA bisnis dan Anda minta didampingi pendamping Anda. Nah, lakukan broadcast setiap dapat testimoni. Jadi kalau yang di broadcast itu teman-teman adalah testimoni, bukan produk, ya, dan itu hanya memberikan kabar gembira buat mereka. Padahal sebenarnya mereka tugas Anda adalah jualan. Dan memang itu sifatnya supaya orang tidak risih seperti halnya selalu jualan. Nah, setelah itu teman-teman, jumlah kontak yang bisa di broadcast 256. Ini bisa apalagi namanya? Ini bisa Anda buatkan di label, ya. Misalkan testimoni terbaru untuk di broadcast, masukkan kontak target. Nah, di sini teman-teman gunanya label. Anda bisa itu schedulekan, ya. Anda bisa kelola baik-baik yang mana yang belum beli, yang mana sudah beli, yang mana tanya-tanya, yang mana sudah janji transfer. Anda bisa urut itu teman-teman di label, ya. Jadi teman-teman bisa belajar di pendampingnya apa itu label, ya, label di WA bisnis, dan itu Anda bisa pisahkan yang mana cewek, yang mana cowok di kontak Anda. Terus broadcast of selling dan catatan buat kode tanggal janjian juga. Nah, teman-teman, jualan itu ada polanya, ikuti rambu-rambu jualan di WA dan bangun personal brand. Teman-teman yang luar biasa. Nah, intinya ini adalah rambu-rambu yang harus Anda hindari, ya, kalau mau jualan lancar di WA. Isi temannya jangan random, ya, jangan asal-asalan. Dan teman-teman nggak punya strategi status itu, ya, asal-asalan, itu juga jadi penyebab susah closing, jarang interaksi, ya, jarang hanya jualan terus di story, jarang Anda komen story-nya orang, dan ya sekali-kali lah Anda kasih waktu untuk Anda komen-komen story-nya ke orang. Terus menunda, nah ini paling utama teman-teman. Anda menunda, orang lain akan panen, ya. Jadi ketika Anda dapat materinya malam ini, jangan tunda, langsung praktek besok. Karena Anda itu masih belum tahu apa-apa, makanya tugas Anda adalah praktek. Nah, gimana caranya praktek? Datangi pendamping Anda. Jangan hanya malam ini Anda dapat teori, Anda bulan depan atau minggu depan baru diajari praktek. Jangan, itu kesalahan yang fatal. Ya, pastikan Anda dapat materinya mumpung masih segar, itu langsung praktekkan besok. Nah, dengan pendamping Anda. Nah, ini yang kedua adalah membangun personal brand. Nah, teman-teman yang luar biasa, banyak orang nih yang tanya ke saya, Kak Indra, jualan protein itu sudah banyak yang jual, Kak. Bukan cuma saya, itu sudah banyak sekali. Gimana dong jadinya? Nah, teman-teman, tugas Anda bukan memikirkan saingan Anda, tugas Anda bukan memikirkan kompetitor Anda. Ingat, jualan boleh sama, tapi rezeki itu berbeda-beda. Ya, nah, rezeki kita sudah diatur sama yang di atas. Intinya, perbaiki semuanya, ridhonya kita perbaiki supaya hatinya konsumen itu bisa lari ke kita. Ya, nah, Anda bisa lihat nih, orang-orang yang ada di gambar ini, Anda bisa lihat, saya belum sebut nama dan kerjanya apa, tapi Anda sudah tahu, ya, pastinya. Karena itulah namanya personal brand, itulah namanya branding. Contohnya nih, ya, kejadian kayak gini. Saya punya kakak, ya, kebetulan dia butuh spirulina, dan dia cari di Instagram, ya. Dan ternyata pada saat dia mau klik pesan, dia langsung keingat saya, karena saya pernah cerita mengenai spirulina ke dia. Akhirnya dia konfir saya, gitu ya. Jadi jangan bilang ya kompetitor itu tidak ada guna, kompetitor itu saingan buat Anda, jangan. Bahkan jangan bilang kalau ya sudah banyak orang yang jual produk ini, jangan gitu, karena rezeki sudah ditakar masing-masing. Jangan sampai Anda bisa closing itu gara-gara kompetitor Anda. Kompetitor Anda promosikan di story-nya, dan teman Anda lihat story kompetitor Anda atau saingan Anda, dan saingan Anda bilang, wah, kayaknya produknya ini bagus. Wah, kayaknya ini produk seperti yang dijual si ini. Saya mau tanya-tanya si ini deh. Nah, gara-gara saingan Anda promosi, orang itu bisa bertanya ke Anda, gitu. Ya, jadi bangunlah dulu personal brand Anda. Jadi jangan terintimidasi